Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hani Alivia Dasya Siregar. Aku dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 150220441 dari kelas KM 4401. Nah, kali ini aku mau membahas tentang 11 skill literasi digital yang digarap oleh Henry Jenkins pada tahun 2009. Dari 11 skill literasi digital oleh Henry Jenkins pada tahun 2009 ini, yang pertama itu ada play. Nah, kemampuan play ini di mana kita menggunakan media baru, lalu kita eksplorasi media tersebut dan kita gunakan untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya itu ketika viralnya aplikasi TikTok di awal masa pandemi, di mana banyak orang membuat konten-konten yang sangat lucu, seru, menghibur. Nah, itu merupakan suatu eksplorasi kemampuan mereka melalui aplikasi TikTok ini. Selanjutnya yang kedua itu ada performance. Nah, performance ini merupakan kemampuan untuk mengadopsi identitas alternatif yang bertujuan untuk improvisasi dan penemuan jati diri. Salah satu contohnya itu bisa kita temukan pada festival-festival budaya Jepang. Nah, mereka ini menghadirkan para cosplayer dari berbagai karakter anime yang sedang tren di media digital. Lalu yang ketiga ini ada simulation, yang dimana simulation merupakan suatu kemampuan untuk menafsirkan dan membangun sebuah model di dunia digital seperti layaknya di dunia nyata. Nah, salah satu contohnya ini merupakan adanya di dalam game The Sims. Nah, game The Sims ini digunakan oleh para arsitektur untuk membuat sebuah konsep gambar sebelum mereka membangun sebuah rumah. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada appropriation. Nah, appropriation ini merupakan kemampuan untuk mengambil sampel dari suatu budaya dan digabungkan dalam satu konten media. Nah, contohnya itu terdapat dalam video YouTube Rewind Indonesia 2021. Lalu yang kelima ada multitasking. Nah, multitasking ini merupakan kemampuan untuk menganalisis lingkungan seseorang dan mengalihkan fokus sesuai dengan kebutuhan ke detail yang lebih menonjol. Nah, contohnya ini ketika saya sedang mengerjakan suatu tugas laporan, di mana saya akan membuka lebih dari 4 tab atau 4 window sekaligus, yang dimana terdapat Google Chrome, Microsoft Word, adanya modul, dan juga Spotify. Selanjutnya, yang keenam itu ada distributed cognition. Nah, distributed cognition ini merupakan kemampuan untuk mempelajari media baru yang bertujuan untuk memperluas kemampuan kita dalam bermedia digital. Nah, salah satu contohnya ini penggunaan instastory Instagram, yang dimana fitur ini sama dengan Snapchat. Namun, instastory memiliki banyak fitur lain daripada Snapchat. Lalu yang ketujuh yaitu ada collective intelligence. Nah, collective intelligence ini adalah ketika kita dapat memahami suatu informasi. Salah satu contohnya adalah ketika dosen menyampaikan materi dalam pembelajaran, dan yang dimana saya memahami ataupun bahkan teman-teman juga memahami materi yang diberikan ataupun informasi yang diberikan. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu ada judgment. Nah, judgment ini merupakan kemampuan untuk mengevaluasi keandalan dan kredibilitas berbagai sumber informasi. Nah, salah satu contohnya ini ketika adanya berita yang sedang ramai diperbincangkan, namun masih ragu akan kebenarannya. Nah, saya merasa bahwa berita ini hoax karena tidak ada buktinya sama sekali. Maka itu, hal ini sudah merupakan bentuk dari judgment. Lalu yang kesembilan ada transmedia navigation, yang dimana transmedia navigation ini merupakan kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi di berbagai modalitas. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita mengikuti perkembangan atau penurunannya angka COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya yang ke-10 ada networking. Nah, networking ini merupakan kemampuan untuk mencari, mensintesis, dan menyebarkan informasi. Salah satu contohnya itu adalah ketika kakek atau nenek saya yang gemar memberikan informasi seputar kesehatan, keagamaan, dan bahkan resep makanan ataupun obat di grup keluarga besar. Dan yang terakhir yaitu ada negotiation. Nah, negotiation ini merupakan kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi komunitas yang beragam, memahami dan menghormati dari berbagai perspektif, dan juga memahami serta mengikuti norma-norma alternatif yang ada.
Nah, salah satu contohnya itu adalah ketika saya menggunakan aplikasi Twitter, yang dimana terdapat banyak sekali orang beropini dengan berbagai macam latar belakang, usia, gender, pendidikan, dan bahkan budaya. Nah, hal ini membuat saya memahami akan norma-norma alternatif yang ada. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku. Terima kasih dan sampai jumpa.